Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. 2 Timotius 2 ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saudara yang terkasih, setiap orang percaya seharusnya sadar sepenuhnya bahwa ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, karena kita ini pekerja-pekerjanya. Disebut pekerja artinya ada sesuatu yang harus kita kerjakan, bukan bermalas-malasan. Mengapa kita harus bekerja? Yohanes 5 ayat 17, karena Bapakku, kata Tuhan Yesus, bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, tugas pekerja Tuhan adalah bekerja untuk memberitakan Injil dan kebenarannya kepada semua orang. Yang dimaksudkan pekerja Tuhan bukan hanya mereka yang menyandang gelar sarjana teologi, seorang pastor atau seorang pendeta, atau memegang jabatan rasmi dalam keorganisasian gereja sebagai full-timer, tapi setiap orang yang mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Nah, syarat menjadi pekerja Tuhan tidaklah mudah. Ia haruslah orang yang memiliki kehidupan seperti yang Tuhan mau. Karena itu, Rasul Paulus meminta Timotius untuk memberikan nasihat kepada jemaat yang dilayaninya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengecaukan orang yang mendengarnya. 2 Timotius 2 ayat 14. Rasul Paulus juga berpesan kepada Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-22, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi, ini langkah untuk menjadi pekerja yang dapat dipakai Tuhan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Tetapi dalam praktik sehari-hari, masih banyak pekerja Tuhan yang kehidupannya justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Di antara pekerja Tuhan sering terjadi pertengkaran, perdebatan ke arah yang negatif, percecokan, fitnah, gosip, iri hati, dan sebagainya.
Bukankah hal ini justru semakin menghalangi orang lain untuk mengenal Tuhan? Karena itu ingatlah saudara, pekerja Tuhan harus jadi teladan, bukan justru jadi batu sandungan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat jelas mengajar dan menegur setiap kami. Bukan hanya kami yang bergelar pastor, penginjil, pendeta, dan semua pekerja full time di gereja, tetapi setiap orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah pelayan Tuhan, adalah pekerja Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan hidup kami jadi berkat, jadi teladan, bukan sebaliknya jadi batu sandungan. Melalui perkataan kami, melalui sikap perbuatan kami akan membawa orang kepada Tuhan, dan bukan sebaliknya menghalangi orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya Bapa, ampuni setiap kami kalau terkadang kami melakukan justru berbalik dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Firman Allah ini kembali menegur dan mengingatkan setiap kami supaya kami perlu menjaga hidup kami, perkataan kami, perbuatan dan sikap kami kepada sesama kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Tak bisa ku hitung lagi berkat yang selalu kau beri. Dalam hidupku ini, dengan apakah ku balas pengasihan-Mu Tuhan? Bisa
punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya pengharapan, aku tetap beriman. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.